Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah pendidikan anti korupsi bersama saya Ulul Albab, pembina mata kuliah anti korupsi di Universitas Dr. Sutomo. Teman-teman sekalian, hari ini topik kita adalah tentang negara dan korupsi. Kita akan bicarakan teori tentang negara dan korupsi. Ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori ekonomi mainstream, teori patrimonialisme, dan teori negara kleptokratik. Teori-teori ini menyatakan bahwa korupsi berhubungan erat dengan negara. Sekali lagi, teori-teori ini menyatakan bahwa korupsi berhubungan erat dengan negara. Karena itu menarik untuk dibahas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori ekonomi mainstream. Menurut teori ini, korupsi pada umumnya terjadi di negara-negara yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, negara memenuhi sebagian besar kebutuhan barang dan jasa dibanding swasta. Yang kedua, negara berperan dominan dalam perekonomian termasuk banyak membuat regulasi. Yang ketiga, tidak ada sistem transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, dalam implementasi peraturan atau regulasi atau kebijakan, pejabat negara cenderung memiliki banyak kebijakan. Yang kelima, tidak ada aturan yang menentukan bagaimana seharusnya pasar bekerja dengan baik. Sekali lagi, teori ekonomi mainstream ini memiliki ciri-ciri yang jika negara itu memenuhi ciri-ciri ini, maka dia bisa dikatakan akan memiliki kasus korupsi. Jadi menurut teori ekonomi mainstream, korupsi umumnya terjadi di negara-negara yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Oke, sekarang kita masuk pembahasan pada teori yang kedua, yaitu teori patrimonialisme. Teori patrimonialisme ini mendasarkan pada pembagian tipe penguasa, yaitu yang ada penguasa karismatik, ada penguasa rasional, ada penguasa patrimonial. Nah, menurut teori patrimonialisme ini, korupsi pada umumnya terjadi di negara yang tipe penguasanya patrimonialisme dibandingkan dengan yang tipe rasional dan tipe karismatik. Yang kedua, tidak ada peraturan yang memisahkan properti publik dan properti privat. Yang ketiga, korupsi bahkan menjadi alat menciptakan integritas politik. Saya ulangi. Korupsi bahkan menjadi alat menciptakan integritas politik di antara golongan, di antara partai, di antara suku yang berbeda tentunya dalam pemerintahan. Yang keempat, masyarakat harus membayar untuk bisa memperoleh layanan publik. Yang kelima, korupsi terjadi karena adanya peran dominan negara dalam mengatur perekonomian. Dan yang keenam, yang menarik, bahkan korupsi meningkat pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu teori kleptokratik. Teori ini berpendapat bahwa korupsi besar itu terjadi di tingkat atau di level tinggi pemerintahan, melibatkan program dan proyek utama pemerintah. Yang kedua, pejabat tingkat tinggi melakukan korupsi dengan cara memberi izin atau lisensi secara istimewa kepada pelaku bisnis tertentu dengan imbalan yang menguntungkan pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, korupsi merajalela dalam rejim yang dipimpin oleh kepala negara yang hanya berusaha memenuhi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya. Insya Allah. Nah, itulah beberapa teori yang perlu kita diskusikan pada pertemuan ini.